Beraninya mencuri barang. Jangan kabur. Kau lagi? Cepat katakan, apa kau sekongkol dengan dua pencuri tadi? Paman, yang kupungut ini cuma botol bekas. Aku kasih tahu kau, di sini dilarang ambil barang bekas. Kalau ketahuan, akan didenda 20.000. Barangmu juga akan disita. Paman, bolehkah dendanya jangan segitu banyak? Semua uang ini untuk mengobati ayahku. Pak Budi, anak ini kasihan sekali. Menurutku, jangan denda dia. Kau ngerti apa? Ada CCTV. Kalau atasan sampai tahu, kau mau dipecat. Aku kasih tahu kau, jangan minta dikasihani di sini. Cepat bayar dendanya. Kalau enggak, aku bawa ke kantor polisi. Tunggu dulu. Kau kasih aku 20.000. Ini kembaliannya. Ambillah. Ambil. Jangan pergi dulu. Masih ada. Aku kasih tahu ya, di lokasi konstruksi banyak paku dan batu kerikil. Kalau ketusuk, jangan minta aku untuk ganti rugi dengan alasan itu. Soal sepatu ini tebal, juga tahan digesek. Sudah, pergi sana. Terima kasih, Paman. Pergi sana. Cepat. Pak Budi, kau denda dia 20.000, tapi kasih kembalian 200.000, juga kasih sepatu. Lihat ke sana. Ayah, aku dapat uang lagi. Tunggu uangnya sudah banyak, aku bawa ayah berobat di rumah sakit. Dengan begitu, ayah nggak akan bodoh lagi. Ini, Kau karyawan baru, jadi nggak tahu betapa susahnya hidup anak itu. Juga nggak ada ibu. Dulu ayahnya tukang di lokasi konstruksi ini. 5 tahun lalu ayahnya kecelakaan, lalu jadi idiot. Anak itu juga nggak sehat, selalu mimisan. Entah kena penyakit apa. Dia cuma bisa ambil barang bekas buat menghidupi ayahnya. Meski hidupnya susah, dia masih mau menabung untuk mengobati ayahnya. Di lokasi konstruksi ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Tapi kalau bisa dibantu, ya bantu. Paman adalah orang baik. Tunggu aku menyembuhkan ayah. Aku pasti balas budi pada Paman. Ayah, kenapa ayah? Cepat bangun. Ayah, kenapa ayah? Bangunlah, ada apa ini? kau muntah darah? Cepat bawa sepeda roda 3 itu, cepat. Iya. Pak Alex, apa sudah temukan suami dan putriku? Bu Fania, belum ada kabar tentang mereka. Louis, putriku, di mana kalian? Kenapa sudah mencari kalian 5 tahun tapi tetap saja nggak ketemu? Bu Fania, sudah 5 tahun, polisi dan penyelidik swasta, bahkan cara lain juga sudah dipakai. Semua hasil menyatakan Pak Louis meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Sedangkan putri Anda meninggal di usia dini. Selama ini Anda terus mencari mereka. Pak Andrew nggak senang akan Gak senang? Kalau bukan dia, aku dan Louis nggak akan berpisah. Putriku juga nggak akan kehilangan ibu sejak lahir. Kami nggak akan berpisah selama 5 tahun. Cari terus. Pakai semua sumber, koneksi, dan hadiah dari grup Lee buat cari mereka. Mau mengorbankan apapun, hidup harus ketemu orangnya. Mati, harus ketemu mayatnya. Apa itu? Bu Fania, ada yang menerobos lampu merah, hampir saja menabrak. Louis! 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 Kayaknya tadi aku lihat Louis. Arah itu. Kalian cepat kejar dia. Cepat! Baik. Semuanya, yang ditargetkan adalah motor roda 3. Harus ditemukan. Dokter Adit, hasil pasien sudah keluar. Ayahmu bekerja di suhu tinggi, jadi kena sengatan panas. Dokter, apa itu sengatan panas? Tingkat kematiannya sangat parah, mencapai 80%. Kemungkinan ayahmu akan meninggal. Apa? Di mana ibumu?
Ayahmu bisa meninggal kapan saja. Cepat suruh ibumu ke rumah sakit. Aku nggak ada ibu. Ayah satu-satunya keluargaku. Dokter, aku ada uang. Jadi tolong ayahku. Nah, uang ini gak cukup. Mau menyelamatkan ayahmu, perlu biaya 400 juta. Sebaiknya cepat kumpulkan uang itu. Ayah. Ambillah. Kami juga ada sedikit uang. Terima kasih paman-paman. Berdirilah. Sekarang aku hanya bisa Membantu semampuku saja. Iya, kami hanya pekerja biasa. Gaji kami baru 6 juta. Kalau mau kumpulkan 400 juta, perlu nabung 5-6 tahun tanpa makan. Gimana rencanamu untuk menolong ayahmu? Aku nggak takut. Meski jadi pengemis, aku akan selamatkan ayah dengan segala cara. Sudah ketemu? Cari terus. Suruh semua satpam perusahaan cari ya. Periksa CCTV di sepanjang jalan ini. Baik. Aku sudah kumpulkan banyak uang. Seharusnya ini cukup untuk ngobatin ayah. Lapar sekali. Uang ini untuk ngobatin ayah. Aku harus tahan dan tahan lagi. Nih, sudah selesai dibuat. Hati-hati panas sayang. Ibu tiupkan dulu ya. Paman, boleh kasih aku satu kue kukus, satu aja. Aku lapar sekali. Pengemis dari mana ini? Jorok sekali. Apa kau ada penyakit menular? Cepat pergi. Pergi sana. Ibu nggak enak, terlalu asin. Gak enak? Kalau gak enak kita buang aja. Nanti kita beli kue yang lain ya. Ayo. Bu Fania, Apa mereka sudah menemukan suami dan putriku? sedang cari. Kalau ada kabar, segera kabari Anda. Dasar anak durhaka. Kau mau buat aku mati karena kesal. Tadi siang janji makan dengan tuan muda keluarga Yana itu. Kenapa kau gak datang? Aku sudah bilang, aku ada suami, juga seorang putri. Mereka sudah mati. Sudah mati 5 tahun. Itu semua terjadi karenamu. Kau... Setelah ibu meninggal, Louis yang membuatku tahu rasa disayangi lagi. Awalnya, aku bisa punya keluarga yang utuh. Keluarga itu ada suami yang mencintaiku dan putri yang lucu. Tapi aku belum sempat menggendong putriku yang baru lahir itu. Juga belum mendengar dia memanggilku ibu. Kau yang memisahkan kami. Kau yang membuatku hidup menderita selama 5 tahun ini. Aku nggak akan menikah lagi. Bu Fania, sudah ditemukan. Mereka di rumah sakit milik perusahaan kita. Mau kemana kau? Berhenti kau! Dia sedang cari siapa? Kata Pak Alex, Nona sedang cari orang yang mirip dengan Pak Louis. Dia kena leukemia. Perlu segera hubungi keluarganya untuk melakukan pencocokan sumsum tulang. Ayah, tolonglah Fania. Demi anak ini. Anak ini nggak boleh kehilangan ibu. Ayah. Ayah. Diam kau! Seorang pecundang gak berhak memanggilku ayah. Keberadaanmu dan anak haram ini adalah hal memalukan bagi keluarga Lee. Mau aku tolong dia? Bisa saja. Tanda tangani surat ini, lalu tinggalkan putriku dan hilang dari pandanganku. Kalau enggak, biar saja dia mati. Daripada hidup bersama orang rendahan sepertimu dan membuat grup Lee menjadi bahan tertawaan kalangan atas.
Baik. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Perintahkan ke mereka. Kalau ada kabar Louis, kasih tahu aku dulu. Baik. Bu Fania, motor itu masuk ke rumah sakit ini. Aku suruh orang cek data pasien buat memastikan bangsal Pak Louis. Paman, aku kasih semua uangku padamu. Tolonglah ayahku. Nak, uang ini nggak cukup untuk menolong ayahmu. Beneran gak cukup. Kalau hari ini nggak bisa lunaskan biaya, kami hanya bisa hentikan pengobatannya. Paman, tolonglah. Nak. Tolong, jangan menyerah. Tolong selamatkan ayahku. Tolong. Tolonglah. Nak, Aku boleh gak makan. Aku bisa pungut banyak botol bekas. Aku pasti bisa kumpulkan uang itu. nak, bukan kami nggak mau selamatkan ayahmu. Ini rumah sakit swasta. Kalau nggak ada uang, kami beneran nggak bisa mengobatinya. Coba pikirkan cara lain lagi, ya? Harus gimana? Bu Fania, darah rendahmu kumat lagi. Bibi, ini ada permen. Cepat makan permennya. Setelah makan gak akan pusing lagi. Ayo makan. Darah rendahmu kumat lagi kan? Sudah kubilang harus makan. Kedepannya nggak boleh begini lagi. Kenapa dia ada permen ini? Apa dia? Nak, bisakah kasih tahu aku siapa yang mengajarimu cara bungkus begini? Gak ada. Kalau gak makan permen, aku juga merasa pusing seperti Bibi. Tapi aku gak punya uang untuk beli permen yang enak. Hanya bisa pungut kertas bersih untuk bungkus gula batu. Mungkin aku berpikir berlebihan. Nak, kasih tahu aku, kenapa tadi kau nangis begitu sedih? Ayahku sudah mau meninggal. Uangku gak cukup buat menolong ayah. Masih kurang banyak. Jadi di mana ibumu? Di mana ibumu? Apa dia nggak peduli pada kalian? Sejak kecil aku gak pernah lihat ibuku. Mungkin dia gak suka aku. Jadi meninggalkanku. Kalau enggak, kenapa dia gak bersamaku? Sudah 5 tahun, putriku pasti sudah sebesar dia. Apa dia juga mengira ibunya nggak suka dengan dia, makanya meninggalkannya? Nggak boleh, aku harus segera menemukan mereka. Pak Alex. Nak, ambillah uang ini untuk bayar biaya pengobatan ayahmu. Jangan nangis lagi. Terima kasih, Bibi. Jangan begini. Cepat berdiri. Berdirilah. Jangan nangis lagi, ya. Kenapa air mata anak itu dan tampang sedihnya membuat hatiku sangat sakit? Bu Fania, nggak mungkin. Dokter, aku sudah ada uang. Bisakah kau menolong ayahku? Nah, apakah ini barang ayahmu? Ayahku selalu memakainya. Apakah dia orang yang mau dicari Bu Fania? Nah, ke administrasi, bayar biaya pengobatan. Lalu aku urus pengobatan ayahmu. Iya?
Benar si tak berguna itu. Gak sangka dia masih hidup. Pak Andreu, pihak rumah sakit bilang penyakit Pak Louis sangat parah, bahkan gak sanggup bayar biaya berobat. Menurutmu? Bagus kalau nggak sanggup bayar. Usir saja dia keluar. Biar dia mati di luar sana. Baik. Apa sudah ketemu? Gak ada informasi pengobatan Pak Louis di sini. Louis, putriku, di mana kalian? Di mana kalungku? Kalungku hilang. Apa ketinggalan di rumah sakit? Nak, ini kalungku. Bisakah kau kembalikan padaku? Nggak boleh. Ini kalung punya ayahku. Punya ayahmu? Siapa nama ayahmu? Nak, berbohong itu bukan anak baik. Jelas-jelas itu kalung Nona Vania. Cepat kembalikan. Nak, aku tahu kau nggak ada ibu, jadi sangat kasihan. Tapi, apa ayahmu nggak mengajarimu kalau ambil barang orang lain harus dikembalikan? Ayahku idiot. Dia nggak pernah bicara. Cukup! Kalung ini sangat penting bagiku. Segera kembalikan padaku. Nggak boleh. Ini punya ayahku. Kecuali kau kasih aku uang yang banyak. Uang? Bukankah aku baru kasih kau? Uang itu nggak cukup buat ngobatin ayahku. Aku mau 400 juta. 400 juta? Nak, kau sedang memeras Nona Vania? Kasih dia. Uang ini aku kasih sekali lagi. Kalung ini sangat penting bagiku. Jadi sekarang, segera kembalikan padaku. Ayahku beneran sudah mau mati. Butuh biaya operasi 400 juta. Ini rumah sakit keluargaku. Sekarang bawa aku temui dia. Kalau kau nggak patuh, aku usir dia dari rumah sakit ini. Kau bohong. Di mana ayahmu? Ini bangsalnya ayah. Di mana ayah? Bu Vania, Apa sebelumnya ada pasien yang tinggal di sini? ada, tapi utangnya terlalu banyak. Sesuai aturan, dia harus pergi dari rumah sakit. Bibi, penyakit ayahku sangat parah. Tolonglah ayahku. Kalau dia keluar dari rumah sakit, dia akan mati. Sebelumnya, aku akan pertimbangkan. Tapi sekarang, kau sudah mencuri barangku, juga berani meminta uang padaku. Air mata dan permohonanmu? Jangan buang ayahku. Jangan buang ayahku. Jangan buang ayahku. Dokter, tolong, ayahku sudah muntah darah. Tolong kembalikan dia ke bangsal. Nah, ini rumah sakit swasta. Kalau kau nggak sanggup bayar, hanya bisa mengusir dia keluar. Cepat bawa dia pergi. Bu Vania, Ayah! Ayah, kenapa? Louis!